Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a, amin ya rabbal alamin. Para ustaznya, enggak ada ustazah di sini, ustaz. Para ustaz semuanya dimuliakan Allah, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, amin. Segera kita mulai melanjutkan membaca kitab Syarah Ibnu Ashir. Jadi langsung untuk biasa, untuk berkah dari sepuh kita bersama Ustaz Fahri, tafadhal masykurah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani, yang bermula yang kedua, sabahul ismi lahu fi makna. Betul ismi ya? Oke. Ya. Sabahul ismi lahu fil makna. Penyerupaan isim pada isim pada makna. Wa huwa qismani, dan bermula dia ada dua bagian. Ahadahuma, yang satu dari duanya, ma asbaha harsan maujudan. Wasanihima ma asbaha harfan ghaira maujudan. Ghaira maujudin. Pamisal aulahuma. Ini anaknya Mas di tidur kayak contoh yang pertama namanya mata. Fa'innaha, sungguhnya mata itu mubniyatun li sabahaha al-harfa fi makna. Mubniyatun, apa ya mubniyatun ya? Ini tetap ya? Ditetapkan dia mabni disebabkan menyerupai huruf pada makna. Fa'inna tusta'malu, sesungguhnya maka ia sesungguhnya ya tusta'malu, istamala dipakai ya. Lil istifhami, untuk istifham, nahu mata taqumu, walil syarti, dan untuk syarat, nahu mata takum akum. Bila kamu berdiri, aku berdiri. Bila kamu berdiri, aku berdiri. Wa fil halataini, apa dalam kedua-dua keadaan, ya musabihata li harfi maujudin. Pada dua keadaan dia sama pada huruf dalam dua bentuk. Liana fil istifhami kal hamzati wa fi syarti kain. Saya tunggu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ini sudah mulai beliau mau menjelaskan tadi kenapa isim dibina, karena serupa huruf. Cara serupanya ada 4. Nah, kan? Yang pertama serupa pada wadah, pada bentuk, pada pembuatan dulu di atas. Sekarang yang kedua. Wasani syibhul ismi lahu fil makna. Bermula yang kedua itu serupa isim baginya huruf pada makna. Wahwa, dan dianya serupa isim baginya huruf pada makna itu ada 2 macam. Aduhuma, bermula salah satu keduanya, itu ma yang menyerupai ianya ma akan huruf yang maujud. Ada isim yang dibina karena serupa huruf yang ada. Huruf itu kelihatan ada. Yang kedua, ma asbah harfan ghaira maujud. Bermula yang keduanya itu ma yang menyerupai akan huruf yang tidak maujud. Ada juga isim yang dibina karena serupa huruf, tapi hurufnya enggak ada. Ada dalam bayangan doang. Serupa huruf yang tidak ada, yang mestinya harus ada, tapi enggak ada, ya enggak apa-apa. Nah, famisalu awalihima mata.
Maka bermula contoh yang pertama dari keduanya itu mata. Yang pertama yaitu serupa huruf yang maujud. Fa innaha mabniyatun li syabahihal harfa fil makna. Nah, maka sesungguhnya mata itu dibinakan. Kenapa mata dibina? Karena serupanya mata akan huruf pada makna. Nah, jadi sekarang mata dia kadang-kadang isim syarat, ya kan? Kadang-kadang isim istifham. Baik mata isim syarat atau mata isim istifham dia dibina. Kenapa? Karena serupa huruf pada makna. Kita lihat. Fa innaha tusta'malu lil istifham. Maka sesungguhnya mata itu digunakan akadnya mata untuk istifham. Seumpama mata takum. Nah, jadi mata isim istifham mabni di atas sukun. Ya, kenapa dibina? Karena serupa huruf pada makna. Huruf apa? Serupa dengan huruf istifham. Kan ada huruf istifham satu hamdah dan hal kan? Nah, karena huruf satu huruf juga ini bukan pada bentuk sih, karena mata hurufnya 3. Jadi mata ini dibina karena serupa makna huruf. Huruf apa? Ketika mata istifham berarti serupa dengan huruf istifham. Wali syarti kita atah kepada lil istifhami. Maka sesungguhnya mata itu digunakan akan dianya mata untuk syarat juga. Contoh mata takum akom. Kapan-kapan engkau bangun, aku juga bangun. Jadi ketika mata jadi isim syarat, dia dibina. Kenapa? Karena serupa huruf syarat, serupa in syarat. Wa fil halataini hiya musybihatun li harfin maujudin. Nah, sampai dalam dua keadaan itu bermula dianya mata itu menyerupai bagi huruf yang maujud. Mana huruf maujudnya? Li'annaha. Karena sesungguhnya mata. Karena sesungguhnya mata pada istifham itu sama seperti hamzah. Dan pada syarat sama seperti in. Nah. Gitu Ustaz. Ini menyerupai makna. Jadi mata itu kan kapan Ustaz? Yang huruf yang maknanya sama dengan mata apa Ustaz? Jadi makna mata di sini bukan kapan. Makna mata yaitu syarat dan istifham. Itu maknanya. Istifham. Jadi apakah contoh gitu kalimatnya ya? Gimana Tengku? Jadi dengan hal sama dengan A gitu sebenarnya. Contoh yang Gini maksudnya. Apa sih makna mata? Makna mata kan digunakan untuk istifham. Berarti maknanya istifham. Ketika dia digunakan untuk syarat, maknanya syarat. Ketika mata digunakan untuk istifham, sama dengan hamzah istifham. Ketika mata digunakan untuk syarat, sama dengan insyarat. Nah, itu maknanya. Makna itu maksudnya di sana bukan sama terjemahnya lah tentu ya. Mata bukan. Dengan faedahnya, maksudnya faedahnya. Hal takumu kan beda dengan mata takumu tentu kan. Beda. Mata takum, kapan engkau akan berdiri kan? Kan pertanyaan tuh. Hal takumu ya, apakah engkau jadi mata takumu, makna mata di situ istifham. Ini sedang digunakan untuk bertanya. Jadi maknanya istifham. Ya. Sama kayak hal takumu kan? Ya. Mata takum itu sama sama in takum akum. Nah, itu maknanya berarti syarat. Bukan makna jika. Kalau bahasa kita kan jika. Sebenarnya ya jika itu syarat. Ya. Lanjut. Lanjut. Satu Latif nih, mutua nih. Yang mana Ustaz? Pamisalu. Pasal itu ya? Oh, pamisalu. Masih ya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mithalu tsanihima, dan bermula contoh yang keduanya daripada ma asbah harfan mawjud dan wa ma asbah harfan ghairu mawjudin. Huna yaitu lapad hunna. Fa innaha, maka sesungguhnya hunna itu mabniyatun, merupakan mabni li syabahiha, karena menyerupainya ia hunna harfan akan suatu huruf, karena yang bagi ayyudu'a falam yudu', karena adanya ya yang bagi yang penting ianya huna ayyudu'a, yang bagi itu ke huruf apa ke huna tentu ya? Sepantaslah. Oh, sepantasnya ya. Karena yang ada sepantasnya ya huruf ayyudu'a
bahwasanya meletakkan apa tuh ya? Ini diletakkan kan? Majul kan kayak? Ayu doa yang diletakkan gitu ya. Falam yudho, maka tidaklah diletakkan. Wadzalika li'annal isyarata maknan minal ma'ani. Dan yang itu karena sesungguhnya merupakan syarat maknan halnya menjadi makna fil ma'ani dalam makna-maknanya. Fahaqqaha ayyudha'a laha harfun yadullu 'alaiha. Maka berhaklah ia atas huna ayyudha'a meletakkannya ia laha akan ia makna harfun yaitu huruf. Yadullu yang menunjukkan ianya huruf 'alaiha terhadap maknanya. Kama wada'u lin nafi seperti wadok ya. Wadok itu apa ya Tengku ya? Meletakkan. Ya, membuat. Oh, membuat ya. Kama wada'u sebagaimana kalian membuat lin nafi untuk makna nafi ma yaitu berupa makna ma. Walin nahi dan sebagaimana kalian membuat akan makna nahi yaitu la. Walitamani dan juga sebagaimana engkau membuat kalian membuat akan makna tamanni yaitu laita, lafaz laita. Walitaroji dan juga sebagaimana kalian membuat akan makna taroji la'ala menggunakan kalimat la'ala. Wa nahwi dzalika dan seupamanya itu yang tadi telah disampaikan, fabuniyat asmaul isyarati, maka dimabnikanlah isim-isim isyarah lisabahiha karena menyerupainya ia isim isyarah fil makna dalam maknanya harfan karena menjadi huruf muqaddarun yang ditakdirkan. Gimana itu ceritanya? Paham? Belum Tengku. Wa misalu sanihima huna. Bermula contoh yang kedua darinya dua pembagian itu huna. Contoh yang kedua yaitu satu isim yang dibina karena menyerupai huruf yang tidak maujud. Menyerupai huruf yang tidak ada. Contohnya huna. Fa innaha mabniyatun li syabahiha harfan kana yang bagi ayyudha falam yudha. Maka sesungguhnya huna itu dibinakan. Kenapa dibina? Karena menyerupainya huna akan satu huruf. Huruf yang mana? Huruf yang kana, huruf yang ada ianya huruf itu. Sepantaslah bahwa dibuatkan akan dianya huruf. Falam yudha. Nah, kemudian tidak dibuatkan akan dianya huruf. Jadi huna dibina karena serupa huruf. Huruf yang mana? Huruf yang mestinya ada, tapi ternyata enggak ada. Jadi mahzuf gitu Tengku, ada huruf mahzuf. Enggak, bukan mahzuf ini. Hurufnya mesti ada, benar, tapi ini enggak ada. Contoh. Oke. Ini wadzalika li annal isyarah maknan minal ma'ani. Demikian itu karena bahwa isyarah itu satu makna dari makna. Jadi isyarah kan satu makna sebagaimana taukid. Taukid makna bukan? Makna. Ya, taukid ya. Taukid makna. Inna kan artinya untuk taukid, anna untuk taukid. Kemudian istifham makna. Syarat makna, kan semua makna. Oh ya. Isyarah juga mestinya makna. Masalahnya karena dia makna mestinya ada satu huruf yang menunjukkan kepada makna isyarah. Tapi ternyata nggak ada huruf isyarah, yang ada isim isyarah. Kenapa huruf syarat ada, isim syarat ada, huruf istifham ada, isim istifham ada, ya kan? Itu. Sementara isim isyarah ada, tapi huruf isyarah kok nggak ada, kan nggak adil. Nah itu. Bermula demikian itu karena isyarah itu satu makna daripada makna fahakuha. Maka bermula haknya isyarah itu bahwa yudha'a dibuatkan laha untuknya isyarah harfun akan satu huruf ya dulu yang menunjukkan ianya huruf alaiha kepadanya isyarah sama wada'u lin nafi sebagaimana mereka membuatkan untuk nafi akan ma.
Walin nahi untuk nahi akan la. Untuk tamani akan laita. Untuk tarahi akan la'alla. Ya kan? Jadi tarahi ada hurufnya la'alla, tamani ada hurufnya laita, nahi ada hurufnya la, nafi ada hurufnya ma. Tapi kok huruf isyarah nggak ada? Kan mestinya harus ada. Nah, karena itulah huna dibina karena serupa huruf. Mana hurufnya? Huruf yang nggak ada, yang mestinya harus ada, biar adil. Fabuyinat asma'ul isyarah, maka dibinakan akan semua isim isyarah lisyabahiha karena menyerupainya isyarah il makna pada makna akan apa menyerupai harfan maf'ul maf'ul syabahi yang mukaddarannya ditakdirkan aja gitu. Enggak, akan huruf yang ditakdirkan karena menyerupainya isim isyarah akan huruf yang mukaddar. Nah, itu ramanahu. Nanti kalau damir juga itu ada tunggu. Damir juga yang mukadaran juga, makna huruf yang mukadaran juga nanti. Enggak. Itu tergantung damir. Kalau damir yang satu huruf kemarin dia menyerupai bentuk dalam bentuk karena huruf tu doang, satu huruf doang kan. Menyerupai huruf pada lafaz. Misalnya kalau huwa, misalnya dua. Dia orang ketiga huwa nahnu. Huwa, kalau huwa kan dua huruf juga. Masih menyerupai huruf. Nah. Oh, ini setelah tiga, nahnu berarti itu ya? Nahnu. Itu kalau udah lebih dari dua huruf barangkali nanti baru menyerupai huruf takdir. Mestinya ada huruf yang menunjukkan kepada. Tapi kita lihat dulu nanti ada kayaknya di depan. Oke, salah. Lanjut. Jadi alasan pertama yang kita udah tahu, damir kenapa dibina karena serupa huruf. Dalam bentuk, ya kan? Kemarin. Kemudian isim isyarah dibina karena menyerupai huruf pada takdir. Tinggal nanti kita cari gini, isim mausul kenapa dibina? Isim yang lain gimana? Lanjut dulu. Sebentar, Tengku. Ya. Jadi antara bedanya harfan mawujudan sama harfan ghairu mawujudin itu gimana, Tengku? Kalau harfan mawujudan ada hurufnya, bisa disebut karena digunakan. Kalau huruf yang tidak mawujud berarti memang nggak ada, tapi mestinya ada. Mestinya. Tapi memang nggak ada, orang-orang nggak membuatnya. Iya, harfan mukaddaran jadi ya. Di hurufnya itu diperkirakan saja ya, Tengku ya. Diperkirakan, benar. Takdir. Namanya juga huruf takdir kan? Iya. Diniatkan aja ada, tapi nggak ada, ya nggak apa-apa. Ini kan buat alasan. Ini kayak Siapa lagi? Ustaz Ahmad langsung. Ustaznya belum. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tsalisu. Dan yang ketiga, syabahuhu lahu fin niyabati anil fi'li wa adami ta'assuri bil amili. Menyerupainya isim bagi huruf fin niyabati pada mengganti anil fi'li daripada fi'il wa adami ta'assuri bil amili dan tiada memberi pengaruh dengan amil. Wa zalika dan yang demikian itu ke asma'il af'ali seperti isim-isim fi'il. Nahu seperti daraki zaidan. Fadaraki maka bermula lafaz daraki mabniyun yaitu mabni lishabahihil harfa karena serupanya lafaz daraki al harfa akan huruf fi kaunihi pada keadaannya lafaz daraki itu yu'malu diamalkan wala ya'malu fihi dan tidaklah ia beramal fihi padanya ghairuhu akan selain lafaz daraki. Kama sebagaimana annal harfa bahwasanya huruf itu kadalika seperti yang demikian itu. Oke, jelas ini. Gimana Ustaz Fahri? Ini kuncinya Ustaz Fahri ini. Wah, ini jelas juga nih teman. Wah, kayaknya paling maksud. Wasalisu syabahuhu lahu fin niyabah. Ini. Artinya udah benar itu.
Bermula yang ketiga itu serupanya isim baginya huruf pada ganti dari fi'il dan pada tidak terpengaruh dengan amel. Nah, jadi ada isim-isim yang dibina, kenapa? Alasannya dua. Yang pertama, dia mengganti fi'il. Arti mengganti fi'il beramal, dia isim tersebut juga beramal. Kemudian dia tidak terpengaruh dengan amel. Jadi isim tersebut cuma mempengaruhi kalimat lain. Enggak ada kalimat lain yang bisa mempengaruhi dia. Berarti kan serupa dengan huruf. Huruf jar, dia mengejarkan isim. Enggak ada huruf lain yang bisa merubah huruf jar, enggak ada. Nah, wadhalika demikian itu seperti isim fi'il. Contoh daraki zaidan. Nah, dapati olehmu akan sidik. Padaraki mabniyun, maka daraki itu mabniyun. Dibina di atas kasrah. Kenapa? Lisyabahihi, karena serupanya daraki akan huruf. Rupa di mana? Fi kaunihi, pada keadaannya daraki itu ya'malu. Beramal ianya daraki. Wala ya'malu fihi ghairuhu, dan tidak beramal padanya daraki oleh selainnya daraki. Daraki isim fi'il amar, merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul. Di sisi ini dia sama dengan huruf dalam mengganti beramal. Artinya huruf kan beramal. Huruf beramal, daraki juga beramal. Kemudian dia serupa huruf pada tidak bisa dipengaruhi oleh kalimat lain. Daraki nggak ada kalimat apapun di belakang dia yang bisa merubah daraki. Sebagaimana huruf jar juga atau huruf-huruf lain tidak bisa dipengaruhi oleh amel apapun. Nah, sama annal harfa kadzalik. Bagaimana bahwa sungguh huruf itu sama seperti demikian. Seperti demikian huruf beramal, kemudian huruf tidak bisa dipengaruhi oleh amel. Tapi huruf bisa mempengaruhi kalimat lain, yaitu sebagai ma'mul. Ini daraki ini isim fa'il ya Tengku, isim. Nah, daraki. Semua isim fa'il itu mabni Tengku. Ya, semua isim fi'il. Semua isim fi'il mabni. Isim fi'il ya. Seperti yang iyaka juga isim fi'il kan ya? Ya, iyaka, alaika, dunaka, ha'a, hayyahal, amin, ya. Sah, mah, banyak isim fi'il. Itu karena dia tidak ada yang bisa mempengaruhi, itu maksudnya Tengku ya? Ya, karena nggak ada amil yang bisa masuk kepada isim fi'il ya? Ya, artinya dia nggak bisa jadi ma'mul. Dia nggak bisa jadi ma'mul ya. Banyak teorinya Tengku ya. Ya, ini teori nahu nih. Uji bisa nggak lulus nih. Ya. Sebenarnya kalau kita ngaji jerumiyah kan nggak ada pengaruh daraki isim fi'il amar, dia mabni, ya udah kan, nggak perlu nanya alasan kan. Di sini udah mulai dijelaskan alasannya. Sama saya dari tadi nih, tunggu nih. Ya, Ustadz Ilham dulu, yang di bawah Ustadz Ahmad. Ustadz Ilham. Kok bisa menyusul ke atas Ilham ya? Kemana Tengku nih ya, hilang akal ini baru datang. Ya udah, siapa lagi? Wahtaraza. Biqaulihi. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon koreksi nanti kalau salah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wahtaraza biqaulihi. Wahtaraza ini memilih ya Tengku ya? Mengeluarkan, nggak boleh. Oh ya, mengeluarkan ya. Wahtaraza biqaulihi, dan mengeluarkan oleh musannif biqaulihi dengan perkataannya bila ta'assurin ya, bila ta'assurin amma naba 'anil fi'li wa huwa muta'assurin bil 'amili. Muta'assirun bukan? Ya, bebas. Orang ngaji nahu mah bebas. Ta'assirun, ta'asram, ta'assirin. Nahu darban. Alasannya ya. Nahu darban zaidan. Fa'innahu naibun manaba idrib laisa bima beniyun lita'assurihi bil amili fa'innahu mansubun bil fi'lil mahdhufi. Saya nggak terjemah dari tadi nih. Benar nih, langsung benar udah. Bikhilafi daraki fa innahu wa in kana naiban
an adrik falaisa mutaassiran bil amili. Ya. Oke. Aku yang terjemah nanti. Wahtaraza biqaulihi, dan mengeluarkan atau memelihara, menjaga, menghindarkan, mengeluarkan yang musannif dengan ucapan yang musannif bila ta'asurin dalam bait dari ma yang mengganti ia nyama daripada fi'il, wahwa, dan dia nyama itu muta'assirun, terpengaruh ia dengan amel. Tadi di atas isim fi'il mabni, kenapa? Karena dia tidak bisa dipengaruhi oleh kalimat lain dan dia bisa mempengaruhi kalimat lain. Kan begitu? Jadi keluar dari ucapan bila ta'asuri dengan tidak berbekas kalimat-kalimat yang dia menggantikan fi'il juga. Artinya dia punya tugas. Tapi dia sendiri terpengaruhi dengan amel. Contoh, darban daidan. Arti darban daidan, pukul olehmu akan sidik. Jadi darban daidan itu artinya pukul olehmu akan sidik. Jadi darban di sini menggantikan idrib. Nah, fa'innahu seperti darban daidan. Maka sesungguhnya darban itu menggantikan ia manaba idrib pada tempat ganti idrib. Walaysa mimma beni, dan tidak ada ianya darban itu dibina. Padahal darban ini kan menggantikan idrib. Sama seperti daraka tadi mengganti adrik. Darban punya tugas di sini. Merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul. Tapi dia tetap tidak dibina. Kenapa tidak dibina? Lita'asurihi bil amel. Karena terpengaruhnya darban dengan amel. Karena darban ada amelnya. Sedangkan daraki tadi nggak ada amelnya. Fa'innahu mansubun bil fi'lil mahdhuf. Karena bahasanya darban itu mansub dengan fi'il yang dibuang karena akan dia jadi. Bi khilafi daraki, dengan sebalik daraki. Fa'innahu, maka sesungguhnya daraki. Wa in kana naiban, sekalipun ada ianya daraki itu ganti dari adrik. Falaisa muta'assiran. Maka tidak ada ianya daraki itu yang terpengaruh dengan amel. Di daraki nggak ada amelnya, di darban ada, yaitu idrib. Idrib darban daidan. Kemudian dibuang idribnya, tinggal darban. Darban tetap bermakna idrib. Ya. Itu maksud darban di sini sebagai taukid itu ya. Idrib darban zaidan. Ini bukan taukid, dia menggantikan fi'il amar yang mahdhuf. Asalnya idrib zaidan ya Tengku ya. Idrib zaidan. Asalnya idrib zaidan. Yang mengganti jadi darban zaidan. Buka padahal tutup nih. Jadi ini sebagai apa dong Tengku kedudukannya? Darban zaidan darbannya. Ini kalau kita i'rab darban tetap darban mansub dengan fi'il mahdhuf. Ya. Darban awalnya mansub dengan fi'il mahdhuf, yaitu takdirnya idrib. Kan begitu? Maf'ul mutlak memang asalnya. Kemudian dia menggantikan idrib. Karena arti darban idrib. Gimana cara menjelaskannya? Ya, kalau sebagai maf'ul mutlak kan dia sebagai penguat itu tuh kan? Betul-betul memukul Zaid gitu. Karena begini, kalau maf'ul mutlak kan nggak ada tugasnya lagi. Maf'ul mutlak tidak beramal. Kalau ini darban ada amalnya nih. Ada. Ini kita ingat begini, darban menggantikan isim fi'il. Darban menggantikan fi'il amar. Mansub, tanda nasab fathah, tugasnya rafa'kan fa'il, nasabkan maf'ul. Tapi dalam fa'il takdirnya ada. Zaidan maf'ul bih. Gimana cara i'rab? Coba kita lihat dulu ya. Nah, jadi dia panjang urusannya di sini. Jadi Zaidan itu maf'ul bih. Maf'ul bih. Di satu sisi dia maf'ul bih, di sisi yang lain dia. Coba saya lihat dulu biar penjelasannya benar. Salah. Ustaz Ahmad, bagaimana menurut Ustaz Ahmad? Coba, ada yang udah paham? Darban daidan. Lagi ya namanya. Lagi sibuk sana. Udah sambil lanjut Ustaz Mustaya nih. Lalu mau tanya dulu, ini Ustaz Lahri. Hah? Mau tanya dulu ini, masih bingung ini. Oh, Ustaz. Jadi Tengku mohon maaf ini kalimat-kalimat semacam ini ada ditemukan di ibarat kitab ini. Karena kan
ini kita baru dengar nih yang begini-begini nih. Ada. Tiba-tiba idrib diganti darban. Ada. Setahunya kan darban itu maf'ul mutlak. Ya, benar di sini maf'ul mutlak. I'rabnya begini. Darban maf'ul mutlak, mansub dengan fi'il mahdhuf, takdirnya idrib. Kemudian darban langsung merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul. Jadi Zaidan Jadi, maf'ul. Zaidan maf'ul bih bagi darban. Karena Zaidan darban bukan walaupun maf'ul bih darban dari fi'il yang masuf ya, tentu ya. fi'ilnya mahdhuf diganti oleh darban ini. Oh, diganti gitu ya. Iya. Berarti Tengku kalau seandainya ada orang berkalam semacam ini dapat dipahami berarti Tengku ya. Darban Zaidan begitu. Banyak penggunaan ini karena ini lebih ringan. Kalau idrib kan agak berat. Iya. Jadi darban diganti, darban Zaidan. Pukul olehmu akan sidat artinya. Nasran Amran, tolonglah si Umar. Nasran Amran, tolonglah si Umar. Boleh kita gunakan sekali-kali dalam pembicaraan kan? Oh iya, itu maksud saya Tengku. Nasran Amran. Ya. Nasran Amran. Biasa kaidah-kaidah di awal-awal ini kan kita enggak main apa? Artinya kita sudah salahkan ini. Iya, ini enggak masuk kaidah, ini harusnya begini, begitu loh maksud saya itu. Itulah orang Arab ternyata di kitab-kitab lebih tinggi mutawalat ini kan malah diperbolehkan ini kayak begini. Contohnya begini. Kayak orang bilang as-shalah gitu. Apa maksud as-shalah? Lakukan olehmu akan salah kan? Iya, Nah, betul. Jadi bisa dibuang-buang kayak bahasa Indonesia. Banyak kata yang dibuang. Banyak singkatannya ya Tengku ya. Nah, mengingat masalah buang-membuang nih Tengku ini ya, sekali. Apa nih para ustadz, saya sekalian nanya ya. Kan banyak saya dengar ini orang-orang di sini mengucapkan wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa barik wasallim katanya itu. Jadi dia enggak ini kalau diatopkan ke wassallah harusnya kan wa baraka, tapi ini mereka mengatakan wa barik wasallim. Itu secara ilmu ini alfiah ini bisa dipahami kan itu? Bisa kita olah itu. Wawnya isti'naf berarti bukan ataf, mulai baru. Mulai baru berarti membuang. Bermula barokah. Bukan ataf. Kalau ataf nggak boleh insya ataf kepada khabariyah kan nggak boleh. Karena di belakang shalla ini barik amar sama madhi kan. Jadi wa barik wa salim berarti isti'naf baru, itu alimiah baru lah. Alimiah baru ya. Bisa diolah. Saja Tengku ya. Boleh kalau orang paham boleh. Ini maksud saya seperti ini kan. Iya. Tengku punya istilah baru insya'iyah wa khabariyah. Artinya apa tuh Tengku? Jadi kalau khabariyah kita menginformasikan segala puji bagi Allah. Berarti kan kita nggak memuji sepintas. Kita cuma bilang kalau puji itu semuanya untuk Allah. Untuk khabariyah. Kalau insya'iyah? Khabariyah. Kalau insya'iyah, ya Allah aku memujimu. Memang kita sedang memuji Allah. Atau contoh lain begini. Ada hubungannya dengan jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah tentu? Ada. Contoh begini. Wasallallah. Itu khabariyah lafadznya. Karena wasallallah kita memberitahu orang bahwa Allah berselawat. Ya kan? Nah, itu namanya khabariyah. Kita nggak dapat pahala membaca sallallah. Kecuali kita paham ketika kita mengucapkan sallallah maksudnya Allahumma shalli ala. Ya Allah berselawatlah engkau kepada Nabi. Jadi lafadznya khabariyah sallallah maknanya insya'iyah yaitu Allahumma shalli ala. Hanya sallallahu Tengku. Ya sallallahu tapi maknanya Allahumma shalli ala alaih. Sallallahu itu bukannya fi'liyah Tengku, Allah yang berselawat. Iya, itu kan kita memberitahu. Kita sallallahu ala nabiyina Muhammad. Allah telah berselawat kepada Nabi. Itu kan kita nggak berselawat, cuma menyatakan Allah telah berselawat. Memang benar Allah sudah berselawat. Terus selawat kita mana? Ya kan? Walaupun kita mengatakan sallallahu, maknanya Allahumma shalli ala, ya Allah berselawatlah engkau kepada Nabi. Ya, itu kan udah ada permintaan kita. Itu maksudnya kalimat itu insya'iyah bermakna khabariyah, bukan? Khabariyah bermakna insya'iyah. Tulisannya fi'il madhi. Tapi maknanya fi'il amar.
Ya. Ada Kayak yang kita bermakna mengatakan, doa. ya, seperti ghafarallahu lahu, telah mengampuni Iya, Allah. betul, Dari mana? Allah. Dari mana kita tahu Allah telah mengampuni dia? Maksudnya Allah maghfir lahu. Ya Allah, ampunilah Iya. dia. Kan gitu. Itu Iya. namanya lafadznya khobariyah, maknanya insya'iyah. Oh, Syafaqallah gitu ya tentu ya. Syafaqallah gitu kan. Seru amat ya. Masayih. Ya lah, sama saya udah nunggu nih. Habis dari Lanjut sama saya. ada tamu tadi tuh. Nah, lanjut, siapa lagi? Sama saya nih. Rame. Tadi nunggu nih. Rame ini malam nih, ada 13. Sama saya. Wahasilu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hasilu ma dzikrahul musannifu. Dalal masdar al-mawdu'a. Mawdi' al-fi'li. Wa asma' al-af'ali. Ishtaraka fi niyabati mana bil fi'li. Lakin al-masdar ta'assurin ya. Ta'assirun bil 'amili. Fa'ariba li'adami mutasyabihatihil harfa wasmaul af'ali ghairu muta'assurihi bil 'amili wabuniyat limusyabahat limusyabahatiha harfa fi annaha naibatan anil fi'li wa ghairi muta'assirati. Udah. Gini bahas susah gitu. Lanjut. Ayo jelaskan. Rasanya nggak ngerti Tangko. Siapa Ustaz yang jelaskan? Minta dijelaskan sama Ustaz nih. Kita harus masak kopi dulu ini baru mantap. Ustaz Ahmad menjelaskan. Hasilu. Hasilu Isim fa'il dari hasala. Iya. Yang menghasilkan apa yang disebutkan. Kesimpulan. Wahasilu ma dzakarahul musannif. Bermula kesimpulan ma yang menyebutkan akannya ma oleh musannif itu annal masdar al mawdu'a, bahwa sungguh masdar yang dibuatkan akan dianya masdar, atau bahwa sungguh masdar yang ditempatkan akan dianya masdar pada tempat fi'il seperti darban di belakang. Bermula kesimpulan ma yang menyebutkan akannya ma oleh musannif itu bahwa sungguh masdar yang ditempatkan pada tempat fi'il dan bahwa sungguh isim fi'il itu istaraka, sama keduanya dalam menggantikan pada pergantian fi'il. Tetapi masdar itu muta'assirun, tetapi masdar itu terpengaruh ya dengan amel, fa'uriba, maka di'irabkan akan dia yang masdar. Kenapa di'irab? Li'adami musyabahati, karena tidak menyerupai ya masdar akan huruf. Dan bermula isim fi'il itu tidak terpengaruh ia dengan amel, fabuniyat, maka dibinakan akan dianya isim fi'il karena serupanya isim fi'il akan huruf pada bahwa sungguhnya isim fi'il itu yang menggantikan dari fi'il dan tidak terpengaruh dengan fi'il atau dengan amel. Begitu Ustaz. Ini kesimpulan yang di atas. Lanjut bikin kopi dulu Tengku. Udah. Sebentar doang kan dikit, setengah gelas nih biar kental. Dzakarahu bisa dibaca majhul nggak itu Tengku? Dzakarahu. Iya. Jangan. Jadi hu itu dhamir muttasil, maf'ul muqaddam. Musannifu fa'ilnya. Ntar kalau zukira, naib fa'ilnya musannifu gitu. Ini zakarahu musannifu. Kalau fi'il majhul, fi'il madhi yang muta'adi. Kalau dibina bagi fi'il madhi bina majhul. Kalau dibina fi'il apa? Fi'il lazim. Kalau dibina majhul enggak ada maf'ulnya. Kalau fi'il muta'adi ke satu maf'ul, ya kan? Fi'il yang muta'adi ke satu maf'ul, kalau dibina majhul enggak boleh ada maf'ulnya lagi, langsung naik fa'il. Sementara di sini ada maf'ulnya, berarti enggak boleh majhul. Kalau zukirahul musannifu,
Musannifu naib fa'il misalkan. Itu kan yang menyebut, orang lain menyebut musannif. Maknanya rusak. Bermula ini allazi yang telah disebut akannya ini akan musannif. Kan rusak maknanya. Musannif yang disebut. Padahal bukan. Musannif itu penyebutnya. Fa'ilnya ya. Ya. Yuk, sedamar lagi nih. Zorok tangko. Sedamar. Hah? Mau dia itu zorok tangko. Yang mana? Yang mau dia. Ini Arabnya. Iya, zorok. Karena huruf taukid asal isim masdara, isimnya maudhu'a naik kepada masdara. Maudhu'a naik kepada masdara, maudhu'a isim maf'ul, tugasnya merafa'kan naib fa'il, damir dalam naib fa'il, takdirnya huwa. Kembali ke masdar, buah sungguh masdar yang ditempatkan akan dianya masdar. Maudhi'a darafahkan, mansub. Atas darfiyah, tanda nasabnya fathah maf'ul fi. Mudhaf maudhi'a fi'il mudhaf ilaih. Jadi ada makna fi. Bukan maudhi'u ya harusnya Tengku ya. Kan kabarnya ana bukan. Kabarnya ana isyaraka. Oh, di ujung sana isyaraka. Buah sungguh masdar yang ditempatkan akan dianya masdar. Di mana ditempatkan? Pada tempat fi'il. Dan buah sungguh isim fi'il itu isyaraka. Bersekutu keduanya. Sama keduanya dalam menggantikan pada posisi fi'il. Nah, apa lagi? Samar. Yang mana lagi? Lanjut Samar. Kali ada irab-irab dulu. Santai. Jadi apa tadi Tengku? Saya dengar tadi Tengku. Maudhi'an. Taraf makan. Siap. Kan arti darah makan satu isim makan yang masuk dengan mengandung makna fi kan? Oh iya. Maudhi'an kan isim makan. Pada tempat ada padanya. Mubaham atau mukhtas Tengku? Itu nanti tinggal cari apa arti mubaham. Apa arti mubaham sama? Darah yang mubaham gimana maksudnya? Yang tidak ada batasnya. Tidak ada batas. Ya, kalau mukhtas berarti ada batas kan? Batas. Ya. Contoh di sana amama di depan. Di depan itu mubaham, nggak ada batas di depan. Ya. Kalau yang mukhtas masjid, ada ruangnya kan? Iya, Tengku. Masjid apalagi madrasah. Di sini tempat kelihatannya umum. Bisa di mana aja barangkali ya. Kelihatannya mubham. Kelihatan. Oh ya, siap Tengku. Ya, lanjut Sarawak. Lanjutin. Wa hadzal ladzi dzakarahu al-musannifu mabniyyun ala anna al-asma' al-af'ali la mahalla laha min al-i'rabi wal mas'alatu khilafiyatun wa sanadhkuru dzalika fi babi asma'il af'ali. Dan bermula ini yang menyebutkan oleh dia musannif yaitu mabni atas bahwa isim-isim fi'il itu tidak mempunyai i'rab, dan bermula permasalahan ini yaitu khilafiyah dan akan menyebutkan oleh dia musannif dan akan menyebutkan oleh kami akan itu di dalam isim-isim fi'il. Lanjut. Terang dulu deh. Perlu dijelaskan. Wa hadzal ladzi dzakarahul musannifu bermula ini allazi yang menyebutkan akan ini oleh musannif itu dibinakan, itu didasari maksudnya. Didasari atas bahwa sungguh isim fi'il itu tidak ada kedudukan baginya isim fi'il dari i'rab. Jadi yang telah musannif sebutkan bahwa isim fi'il tidak dipengaruhi oleh amil, kemudian isim fi'il itu dibina, itu berdasarkan pendapat yang menyatakan isim fi'il enggak di-i'rab, enggak ada kedudukan i'rab. Bukan seperti fi'il, jumlah fi'il fa'il pada maharafa, jumlah ini itu pada maharafa. Ini berdasarkan pendapat isim fi'il enggak ada mahal i'rab. Artinya kita tidak menyatakan jumlah daraki fi'il fa'il maf'ul pada mahal ini, enggak. Wal mas'alatu khilafiyah, dan bermula masalah itu ada khilafnya. Ada juga ulama nanti yang menyatakan isim fi'il ada kedudukan i'rab.
Nah, jadi berdasarkan pendapat yang menyatakan isim fi'il nggak ada kedudukan i'rab, isim fi'il dibina. Itu doang. Kalau pendapat yang menyatakan isim fi'il ada kedudukan i'rab, nanti wa sanadzkuru dzalik, nanti akan kami sebutkan dalam bab isim-isim fi'il. Nah, lanjut Ustaz Amar dikit lagi ya. Ya, nih. Warabi'u syabahahul harfi fil iftiqaril lazimi wa ilaihi asyara biqaulihi wa kaftiqarin usila wa dzalika kal asma'il mausulati nahu alladhi fa innaha muftakiratun fi sa'iri ahwaliha ila sillati fa ashbahatil harfa fi mulazimatil iftiqari abuniyat. Maka bermula yang keempat yaitu menyerupai huruf pada segi iftiqar yang tetap, dan kepadanya menyerupai huruf itu telah mengisyaratkan oleh dia Kiai Musannif dalam perkataan wakaf iftiqarin ustilah. Wadzalika, dan bermula itu seperti isim-isim mausul, seperti contohnya allazi, fa innaha, maka sesungguhnya dia muftakiratun. Apa ini Tengku? Butuh, muftakirah, butuh. Muftakiratun yaitu butuh, bisa iri ahwalika, di dalam semua keadaannya huruf. Di dalam semua keadaannya huruf kepada silah. Oke, ya. Keadaannya isim mausul ya. Pada semua keadaannya isim mausul. Pada semua keadaan isim mausul kepada silah. Asbahat, maka menyerupai oleh dia isim mausul al-harfa akan huruf fi mulazimatil iftiqar pada mulaza, pada mulazamahnya iftiqar abuniyat, dibandingkan oleh isim isyarah. Kita jelaskan dikit ya. Yang keempat, syabahul harfi fil iftikaril ladzi. Bermula yang keempat, alasan isim dibina menyerupai huruf pada butuh yang tetap. Maksud butuh yang tetap selalu butuh kepada kalimat lain sesudahnya. Nah, ada isim-isim yang dibina karena dia iftikar, selalu butuh. Butuh itu menjadi sifat tetapnya. Dia selalu butuh. Contoh dulu. Huruf jar dia selalu butuh kepada majrur. Kan nggak bisa disebut huruf jar kalau nggak ada majrur kan? Wa ilaihi asyara biqaulihi, kepadanya yang keempat ini mengisyarah ianya musannif dengan ucapannya musannif wakaf ikarin usila, seperti hajat yang disambungkan akan dianya hajat. Wazalik, bermula demikian itu seperti asmail mausulah, seperti segala isim-isim yang mausul. Nahu, contohnya allazi, fa innaha, maka sesungguhnya allazi itu muftakiratun, itu butuh ya bisa iri ahwaliha, dalam semua keadaannya allazi kepada silat. Setiap isim mausul butuh kepada silat. Kalau nggak ada silat, isim mausul nggak bisa dipahami. Fa asbahatil harfa. Kalau mubtada kan butuh juga khabar Tengku. Ya. Boleh, ya benar. Fi'il juga butuh kepada fa'il nanti ya. Ya, mubtada, benar, mubtada butuh kepada khabar. Makanya mubtada ada yang dibina, ada yang tidak. Kalau yang jadi mubtadanya isim mausul ya dibina nanti. Alasannya ini. Kalau yang jadi mubtada isim isyarah dibina, tapi kalau yang jadi mubtada isim mu'rab seperti zaidun, nggak ada alasan menyerupai huruf, makanya di-i'rab. Jadi allazi selalu butuh dalam semua keadaan kepada silat. Asbahat, maka menyerupai ianya allazi akan huruf. Fi mulazamatil iftikar. Maka menyerupai ianya isim mausul tadi akan huruf pada senantiasa butuh. Fi mulazamatil iftikar, pada senantiasa butuh. Ya. Sabuniyat, maka dibinakan akan dianya isim mausul. Jadi semua bina isim mausul syarat alasannya ini doang.
butuh kepada silat. Itu bersilah ya. Ya. Berarti kalau disimpulkan ada 4 ya Tengku ya. Pertama dibuat Bentuknya ya. Yang Kedua, serupa pada makna. Makna. Serupa pada makna ada 2. Serupa pada makna huruf yang ada, serupa huruf yang nggak ada. Kemudian dia mempengaruhi kalimat lain tapi tidak dipengaruhi oleh kalimat lain. Simpil. Yang keempat karena butuh ya. Karena butuh yang lain. Nah, karena butuh kepada yang lain. Sedikit lagi nih. Siapa lagi? Ustaz Fahrul. Ustaz Fahrul. Ustaz Fahrul. Lanjut. Gimana Ustaz Fahrul nih? Ustaz Hasan. Wong kita nih. Wong kita galau. Mana Ustaz Hasan? Nggak ada. Ada nih. Dan Ustaz Nana nih. Boleh Ustaz. Boleh. Ya, ya lanjut. Selamat lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wahasilul baitaini annal bina'a yakunu fi sittati abwabin. Hasilul baitaini dan adapun kesimpulan 2 bait itu annal bina'a sesungguhnya bina itu yakunu ada bina fi sittati abwabin itu di 6 bab. Al-mudmarati yang pertama mudmar, wal asma isyarti dan isim syarat, wa asma'il istifhami dan isim istifham, wa asma'il ya. Wa Lanjut. isyarati dan isim isyarat, wa asma'il af'ali dan isim fi'il, wa asma'il mausulati dan isim mausul. Ya. Jadi bermula kesimpulan dari 2 bait di atas, wa sungguh bina itu ada ya pada 6 bab. Cuma ada 6 bab. Atau 6 kelompok isim yang dibina. Pertama isim mudmar. Kita tanya kenapa isim mudmar dibina? Karena menyerupai huruf pada wadha. Karena rata-rata isim dhamir itu 1 huruf atau 2 huruf. Walaupun ada yang jarang-jarang 3 huruf, itu pengecualian lah. Penting kan yang kebanyakannya dhamir itu 1 huruf atau 2 huruf. Jadi dibina karena menyerupai huruf dalam wadha. Yang kedua isim syarat. Isim syarat dibina kenapa? Karena menyerupai huruf pada makna. Ada isim syarat, ada huruf syarat, kan? Isim istifham juga sama. Isim istifham dibina karena menyerupai huruf pada makna. Ada isim istifham, ada huruf istifham. Kemudian isim isyarat. Isim isyarat dibina karena serupa huruf pada huruf takdir. Ya kan? Karena ada isim isyarat mestinya ada huruf isyarat. Kemudian isim fi'il dibina karena dia tidak dipengaruhi oleh amel dan dia bisa mempengaruhi amel, ma'mul. Yang selanjutnya isim mausul dibina kenapa? Karena dari kita lalu butuh. Udah ada alasannya nih. Tinggal ngingat alasannya udah beres nih. Kita bisa jawab ujian nih Tengku. Nah, itu dia. Siapa lagi? Lanjut. Ustaz Fahrul. Ustaz Fahrul, Ustaz Hasan. Ustaz Fahrul ya, Fahrul. Wa mu'rabul. Tidak apa masalah itu ya dengan Mas Rizal belum? Ustaz Hasan juga belum itu nih. Ustaz Hasan. Ya, siap. Silakan. Ini baik baru. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka'ardin wasuma. Dimurabkan isim dengan apa-apa yang dia selamat. Min syabahil harfi daripada penyerupaan huruf. Seperti lafaz ardi wasuma. Yuridu annal mu'raba hilaful mabni. Dikehendaki diinginkan untuk mu'rab, dimu'rabkan dibentuk di mu'rab hilaful mabni.
apa ini? Menginginkan Khilaful mabni. hilaful mabni. Menginginkan untuk mu'rab apa dengan perbedaan mabni. Apa ini? Nantilah. Ya udah begitu aja dulu. Ya, waqad taqaddama anna mabniya ma asbahal harfa. Dan sungguhnya mendahului. Sungguhnya telah terdahulu mabni apa-apa yang menyerupai kepada huruf. Fal mu'rabu, maka mu'rab malam apa-apa yusbahul harfa, yusbihu harfa, apa-apa yang tidak menyerupai kepada huruf. Wayan kosimu ila dan wayun kosimu dan dibagi kepada sahihin. Wahwa laisa akhiru harfu illatin. Apa-apa yang tidak ada akhirnya huruf illah. Ka'ardin seperti lapas ardi. Wa ila mu'tal wa huwa ma akhiru harfu illah. Dan apa-apa yang akhirnya huruf illah. Kasuma seperti lapas summa. Wa summa lughatan fil isim. Wa fihi sittatu lughatin, dan di dalamnya itu ada 6 lughah. Ismin bidammil hamzati wa kasriha, dengan mendomakan hamzah dan mengkasrokan daripada hamzah. Wa summi bidammis sin wa kasriha, didomakan sin dan dikasrokan sin. Wa summa bidammis sin wa kasriha aidon, dengan mendomakan sin dan mengkasrokan juga. Mantap, keren Ustaz. Nah. Mantap. Wa mu'rabul asma'i ma qad salima. Bermula yang di-i'rab dari isim itu ma. Yang sungguh selamat ianya ma. Selamat dari apa? Min syabahil harfi, dari menyerupai huruf. Demikian itu seperti lafaz ardin dan suma. Jadi isim-isim yang di-i'rab yaitu isim yang tidak menyerupai huruf. Seperti ardin dan suma. Yuridu annal mu'raba khilaful mabni. Bermaksud ianya musannaf bahwa sungguh mu'rab, bahwa sungguh isim yang mu'rab itu sebalik mabni. Isim mu'rab isim yang berubah-berubah. Isim mabni isim yang tetap. Menghendaki ianya musannaf bahwa sungguh isim mu'rab itu sebalik isim mabni. Yang bukan isim mabni isim mu'rab semua. Wa qad taqaddama annal mabniya ma asbahal harfa. Dan sungguh telah terdahululah oleh bahwa sungguh isim mabni itu ma yang menyerupai ianya ma akan huruf. Jadi dulu di atas berusan kan isim mabni isim yang menyerupai huruf. Jadi mu'rab sebaliknya, fal mu'rabu ma lam yushbihil harfa. Maka bermula mu'rab, isim mu'rab itu ma isim-isim yang tidak menyerupai akan huruf. Isim mu'rab isim yang tidak menyerupai huruf. Udah. Nah. Jadi kenapa musannaf mendahulukan membahas isim mabni? Karena isim mabni terbatas cuma 6. Ataupun isim mu'rab banyak. Nah, makanya belakangan, yang panjang kan belakangan. Wayang kasimu ila sahihin, dan terbagi ianya isim mu'rab kepada sahih dan kepada mu'tal. Apa arti sahih? Wahwa ma laisa akhiruhu harfa illatin. Ianya sahih, isim sahih itu ma. Yang tidak adalah akhirnya ma itu huruf illat. Seperti ardin. Ardin isim mu'rab yang sahih. Ardun, ardan, ardin. Wa ila mu'tal. Dan terbagi ianya isim mu'rab kepada mu'tal. Wahwa dianya mu'tal itu ma isim-isim akhiruhu. Yang bermula akhirnya ma itu harfu illatin, ada huruf illatnya. Kasuma. Seperti suma itu isim mu'rab. Cuma dia mu'tal atau maksur lah. Terus suma artinya apa? Wa suma lughatun fil ismi. Bermula suma itu satu lugat. Satu lugat, satu cara baca, satu bahasa, satu kata dalam ismi. Jadi arti suma nama. Arti suma itu nama. Salah satu cara baca dari isim yaitu suma. Wa fihi situ lugatin, dan sabit padanya isim itu ada 6 lugat. Ada 6 cara baca isim. Nah, yang pertama usmon ismon bidammil hamzati wa kasriha. Dengan dhammah hamzah dan kasrahnya hamzah, bisa ismon, bisa usmon. Artinya nama. Wa sumon bidhammis sini wa kasriha. Dan sumon, simon. Sumon boleh, simon juga boleh.
Simon Peres. Nah, itu nama. Wa suma, dan suma bil dhammis sini wa kasriha aidan. Dan suma dengan dhammah sin dan kasrah. Bisa suma, bisa sima. Semuanya artinya nama. Nah, dah. Suma, sima, isma, usma. Itu mu'rabul asma itu termasuk min idhafatis sifat 'alal mausuf enggak? Benar. Dan bermula isim mu'rab. Iya. Asalnya asmaul mu'rab, isim yang di'rabkan ya. Nah, sama kayak marfu'atil asma, asalnya asmaul marfu'at. Idhafah sifat kepada mausuf. Ada lagi? Lanjut, Teguh. Siapa yang belum baca? Ustaz Rizal belum? Ustaz itu tadi. Ustaz Al-Fakir kemana? Oh, keluar. Mungkin susah internet berarti. Ustaz Nana tadi belum juga ya? Belum. Dikit. Baca lagi Ustaz Nana. Biar berkah. Ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wayan qasimu oleh mu'rab aidan lagi ila mutamakkini amkanin. Adapun mutamakin, coba di-mute, parah banget nih. Bahwa adapun mutamakin amkan itu al-munsorifu, yang munsharif. Kazaidin seperti lafaz zaidin wa amrin dan amar. Wa umrin ya, wa umrin dan umrin. Wa ila mutamakkinin ghairi amkani, dan akan mu'rab mutamakin ghairi amkan. Bahwa adapun mutamakin ghairi amkan itu ghairul munsorifi, ghair munsharif. Tidak menerima tanwin. Nahu Ahmada, seumpama lafad Ahmada, wa masajida dan masajida, wa masobiha dan masobiha. Wa ghairul mutamakkini, maka adapun mu'rab ghair mutamakin, huwa adapun itu ghair mutamakin itu al-mabniyu, mabni. Wal mutamakkinu, dan adapun mutamakin, wa adapun mutamakin itu al-mu'rabu mu'rab. Wa huwa adapun mu'rab itu kismani, dua bagian. Mutamakkinu amkanin, satu mutamakin amkan, wa mutamakkinu ghairi amkanin, dan mutamakin ghairi amkan. Apa ini istilah mutamakin amkan, apa ini? Ayat tengke. Wayang kasimul mu'rabu, terbagilah oleh mu'rab pula kepada mutamakin amkan. Arti mutamakin amkan isim yang bisa dimasuki oleh tanwin ketika enggak ada alif lam, enggak ada idhofah. Jadi ini istilah kan? Ila mutamakkinin amkana. Apa ini dijelaskan? Jadi kita nggak perlu mengartikan lagi biar nggak bingung. Terbagilah oleh mu'rab, isim mu'rab pula terbagi kepada mutamakin amkan. Apa itu mutamakin amkan? Wawal munsharif, yaitu isim yang bertanwin. Kata isim wa amrin. Nah. Ya, munsharif. Jadi isim yang bertanwin kita baca amrin. Kalau umara ghairu munsharif dia, adal kan? Ya. Ini amrun, amran, amrin. Kalau Umar ghairu munsharif, Umaru wa Umara. Nah. Kalau ada wawunya itu amar ya, tentu ya. Ya. Ada juga Umar yang pakai waw ada. Nah. Ini bukan Umar bin Khattab berarti. Jadi terbagilah isim kepada mutamakin amkan. Arti mutamakin amkan yang bertanwin ya, bertanwin. Dan kepada mutamakin ghaira amkan, ghairi amkana. Dan terbagi pula kepada mutamakin. Mutamakin ini maksudnya bertanwin juga. Oh, tidak bertanwin.
tidak bertanwin, ghairu munsharif. Wa huwa ghairul munsharif. Dianya mutamakin ghairi amkan itu isim yang tidak bertanwin. Contoh Ahmada dan Masajida Masabiha. Oh, dikit lagi nih. Tuh. Kalau kayak Usman boleh dibaca Asman nggak itu, Tengku? Asman, nggak tahu itu tulisannya Usman biasanya. Tapi ada yang baca Asman, Bani Affan. Boleh, misalkan kita mau merubah nih, kita punya anak kasih nama Asman, baru kita baca Asman kan? Boleh. Tapi wadah baru, bukan yang sudah ada. Faghairul mutamakin huwal mabni. Maka bermula yang ghairu mutamakin itu isim mabni. Wal mutamakin huwal mu'rab, dan bermula yang mutamakin itu mu'rab. Wahwa, ini kesimpulannya ya. Bahwa dan bermula dianya mu'rab itu dibagi dua, mutamakin amkan, mutamakin ghaira amkan. Jadi kesimpulannya apa ini? Mutamakin amkan, isim yang bertanwin. Kemudian dia munsharif. Bertanwin lagi berubah, maksudnya bisa baitun. Kalau mutamakin ghairi amkan, bertanwin tapi tidak ada harokat kasrahnya. Mutamakin maksudnya isim mu'rab. Mutamakin amkan, isim mu'rab yang punya harokat 3. Mutamakin ghairi amkan, isim mu'rab. Tapi dia tidak berharokat kasrah kan, isim ghairu munsharif. Gimana di sini? Ada yang perlu dipermasalahkan? Bingung, Ustaz. Ya Ramadhana Tengku ya. Gimana? Ramadhana kan isim ghairu munsharif tuh. Kadang ada hadhis sanati Ramadhani, ada yang Ramadhana tuh. Ya, tergantung cara i'rabnya barangkali. Apa yang bingung Ustaz Ahmad? Mutamakin itu kan mabni. Mutamakin ini tidak, ini mu'rab kan, tidak mabni, Ustaz. Mutamakin wahwa kismani amkan itu, Ustaz. Yang kedua itu mutamakin bertanwin alias mu'rab. Kalau tidak mutamakin berarti tidak mu'rab, yaitu mabni. Iya, yang maksudnya di mu'rab tadi, Ustaz. Ya, mu'rab itu yang dibagi dua itu, mu'rab dibagi dua. Mutamakin amkan, mutamakin ghairi amkan. Mutamakin amkan bertanwin lagi yang harokatnya ada 3. Mutamakin ghairi amkan memang dia mu'rab tapi ghairu munsharif, maksudnya nggak ada harokat kasrahnya, manek karak. Ahmadu kan mu'rab, kadang Ahmadu, kadang Ahmada, cuma nggak ada Ahmadinya doang. Masajidah nggak ada masajidah. Muslimata juga nggak ada muslimatanya tuh kan, tinggal muslimati aja. Muslimatun, muslimatin itu ada kasrahnya, maksudnya dijar dengan kasrah, itu masuk dalam kategori mutamakin amkan. Lalu Fatimata. Jadi yang mudah kita ingat, mutamakin amkan isim mu'rab bertanwin, harokatnya ada 3-3-nya. Mutamakin ghairi amkan isim mu'rab, cuma dia nggak ada harokat kasrah alias isim ghairu munsharif. Ya kalau nggak, yang tidak ada harokat fathahnya apa itu? Isim ghairu munsharif, mutamakin ghairi amkan. Kayak Utsman, Ibrahim, Fatimah. Oh, ini bait berapa ya, Tunggu ya? Nah, ini nggak ada nomor baitnya. 18. 18. Ya. Bagaimana? Ya, yang belum siapa? Ustaz Rizal nih, Ustaz Wazir, Ustaz Farur. Kalau mau baca. Langsung lanjut baitnya. Ustaz Muhammad Salim gimana nih? Semua mustami' ya? Kalau amrin wa mudhiyan dunia. Langsung siapa lagi?
Sadisal, Wazir, Salim. Ustaz Fahrul Razi. Ya. Kayaknya mau tadi Tengku, tapi lagi anu nih. Ya, Tengku. Nah, silakan. Wafi'lu amri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi'lu amrin wa mudhiyin buniya wa a'rabu mudhari'an inariya min nuni tawkidin wa mubashirin wa min nunin inasin kaya ru'nah manfutin. Wa fi'lu amrin dan bermula bil amar wa mudhiyin dan bil madhi buniya itu dibinakan keduanya. Wa arabu dan ulama nahwu memu'rabkan mudhari'an akan fil mudhari' in ariya jika apa ini mananya tuh? Sunyi. Jika sunyi ianya mudhari'. Jika sunyi ianya fil mudhari' min nuni taukidin dari non taukid mubashirin yang bersambung. Wa minun inasin dan dari non munas kaya ru'nah seperti lafad ya ru'nah manfutin. Ya. Langsung Ustaz. Tambah lagi 5 baris lagi. Biar berkah Ustaz. Lanjut ya Tengku. Ya, lama faraq min bayanil mu'rab wal mabni min al-asma'i syara'ah fi bayanil mu'rab wal mabni min al-af'ali. Lama faragha. Apa ini Tengku? Ya, bahasa Madura juga enggak apa-apa coba. Bebas. Lama manakala. Lama faragha manakala. Telah selesai. Ya. Membayar mu'rabi dari mu'rab wal mabni dan mabni min al-asma'i dari isim dari beberapa isim. Syara'ah maka musannif memulai fi bayanin mu'rabi dalam menjelaskan mu'rab wal mabni dan mabni dari fi'il. Oke, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Wa fi'lu amrin wa mudhiyin buniya. Pemula fi'il amar dan madhi itu dibinakan keduanya. Wa arabu mudhari'an mengi'rab oleh mereka akan mudhari' jika sunyi ianya mudhari' dari nun taukid yang mubasyarah ianya nun taukid. Nah, yang bersentuhan langsung ianya nun taukid. Dan jika sunyi ianya mudhari' dari nun inas. Contohnya kayak ru'na manfutin, takut oleh mereka perempuan akan siman. Yang futin, yang difitnahkan akan dianya siman. Yang ru'na manfutina. Lama faragha min bayanil mu'rab. Manakala selesai ianya musannif dari menjelaskan isim mu'rab dan isim mabni. Mu'rab dan mabni dari segala isim. Jika musannif sudah selesai menjelaskan isim mu'rab, isim mabni, syara'a. Niscaya syara'a masuk ianya musannif fi bayanil mu'rabi dalam menjelaskan mu'rab dan mabni dari segala fi'il. Sekarang mulai menjelaskan mana fi'il mu'rab, mana fi'il mabni. Begitu. Siapa lagi? Ustaz Ahmad lagi, lanjut Ustaz Ahmad. Yang panjang Ustaz Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa madhhabul basriyina annal i'raba aslun fil asma'i. Dan bermula mazhab pendapat para ulama Basra bahwa i'rab itu adalah asal pada segala isim. Wa far'un fil af'ali, dan cabang pada segala fi'il. Fal aslu, maka bermula asal, fil fi'li pada fi'il, al bina'u yaitu bina, indahum di sisi mereka para ulama Basra. Wa dhahabal kufiyuna, dan
dan telah berpendapat oleh ulama Kufah, para ulama Kufah, ila annal i'raba, kepada bahwa sesungguhnya i'rab itu aslun fil asma'i, adalah asal pada segala isim, wa fil af'ali, dan asal pada segala fi'il. Wal awalu, dan pendapat yang pertama, huwa sahihu, adalah pendapat yang benar. Wa naqala Diyauddin ibn Ilji fil Basit, dan telah menukil oleh Diyauddin bin Ilij di dalam kitab Al-Basit, anna ba'dan nahwiyina, bahwa sesungguhnya sebagian para ulama nahwu dhahaba, telah berpendapat ila annal i'raba, kepada bahwasanya i'rab itu aslun fil af'ali, adalah asal pada segala fi'il, far'un fil asma'i, cabang pada segala isim. Ini pendapat yang berbeda sendiri. Oke, ini aman, kayaknya jelas itu kan? Nah, jelas itu, tinggal aman itu. Ini Ibnu Aqil ini mazhabnya mana nih Tengku? Basariyah atau Kufiyah? Apa? Kayaknya beliau nggak punya mazhab, ini mukallid juga, ini mengikuti, ini kan semuanya di bawah. Tiga-tiga beliau menjelaskan. Kata beliau, tapi yang sahih ini, yang sahih mungkin beliau menguatkan barangkali ya. Mazhab Basariyun tadi i'rab asal, isim asal-asalnya i'rab, fi'il asalnya bina, Kufiyun isim asalnya i'rab, fi'il asalnya i'rab juga, sama ya. Jadi kata beliau lebih menguatkan pendapat Basariyun. Kemudian beliau membawa pendapat satu lagi yang berbeda 100 derajat. Sebalik Basariyun kan? Fi'il asalnya i'rab. Ada kucing kan masuk mau anaknya. Hati-hati. Masuk kamar, masuk lagi. Siapa lagi? Lanjut. Dikit lagi. Saya selesaikan bait ini. Siapa lagi? Ustaz Amar, ayo. Yang mana dong? Wal mabniyu. Isamar, nih. Samar nih. Ya, Ustaz. Wal mabniyu minal af'ali durbani. Dan bermula yang mabni dari beberapa fiil, yaitu dua bagian. Ahaduhuma, ini apa Tengku? Ma'utufika. Ma yang disepakati akan dia nyama. Ahaduhuma ma'utufiqa ala bina'ihi. Dan bermula yang pertama dari keduanya, ma yaitu sesuatu tufiqa yang disepakati oleh dia, ma ala bina'ihi atas mabninya, wa huwal madi, dan bermula dia yang disepakati itu al-madi, huwa mabniun alal fathi, dan bermula dianya fil madi yaitu mabni alal fathi. Nahu seperti contohnya doroba, wantolako, lapas doroba dan intolako. Ma yaitu sesuatu, ma bermula sesuatu, lam yattasil yang tidak bersambung bihi dengannya, wawu jam'in oleh wawu jama', fa yudhammu maka didomahkan, au domiru raf'in mutaharrikin, atau tidak bersambung oleh dia domir rafa yang berharokat, fayusakanu maka disukunkan, wasanihima, dan bermula kedua dari keduanya, ma'ukhtulifa yaitu sesuatu yang diikhtilafkan fi bina'ihi di dalam mabninya, warroji'u, dan bermula pendapat yang paling kuat itu annahu bahwasannya dia itu mabniun yaitu mabni,
Wa huwa dan bermula dianya itu fi'lul amri yaitu fi'il amr. Nahu seperti contohnya idrib, lapas idrib. Wa huwa mabniyun dan lapas idrib itu mabni. Indal basriyina di antara mazhab Basrah. Wa mu'rabun dan mu'rab indal kufiyina di antara mazhab Kufah. Udah Tengku. Ya. Ke bawah lagi Ustaz, ini beda ini sama kitab Tuhfatus Saniyah yang kita ngaji kemarin. Wal mabniyu. Mabniyu kalimatnya apa Ustaz Amar? Isim fa'il. Isim fa'il. Madinya apa tuh? Bana ya beni. Coba ditasrif. Bana ya beni. Binaan. Wa bunyanan. Wa huwa banin. Badan nih. Ini mabni. Ya. Kenapa isim maf'ul kan maf'ulun? Kenapa jadi mabniyun nih? Isim makan. Artinya mabniyun nih. Kitab ke bawah lagi Ustaz Fahri. Diilang ke bawah. Ke bawah lagi dikit. Enggak kelihatan. Wah, atas. Ke bawah itu ke atas, ke bawah. Ya. Oke. Wal mabni ini masalah kita saraf ya. Wal mabniyu isim maf'ul benar, maf'ulun. Asalnya mabnuyun di robah-robah jadi mabniyun. Nah, wal mabniyu dan bermula yang dibinakan dari segala fi'il itu dua golongan. Ahaduhuma salah satu keduanya itu ma. Utufika yang disepakati orang akan dianya ma di atas binanya ma. Fi'il yang disepakati orang binanya wahwal madhi yaitu fi'il madhi. Wahwa mabniyun alal fatihi dianya fi'il madhi itu dibinakan di atas fathah. Contohnya daraba dan talaka malam yattasil ma masdariyah selama tidak bersambung dengan madhi oleh waw jamak. Kalau bersambung fayudhamu maka didhammahkan akan dianya madhi. Atau selama tidak bersambung dengan madhi oleh dhamir rafa yang berharokat. Dhamiru raf'an mutaharrikin. Apa mutaharrikin? Oleh dhamir rafa' mutaharrikun. Selama tidak bersambung dengannya oleh waw jamak atau oleh dhamir rafa' yang berharakat ianya dhamir rafa' mutaharrikun. Fayuskanu maka disukunkan akan dianya fi'il madhi. Jadi kan di sini kan daraba fi'il madhi mabni di atas fathah. Kalau darabu fi'il madhi mabni di atas dhammah karena bersambung dengan waw jamak. Kemarin dalam kitab Tuhfah enggak seperti itu. Kemarin Tuhfah itu tetap fi'il madhi selalu dibina di atas fathah. Daraba fi'il madhi mabni di atas fathah. Darabu fi'il madhi dibina di atas fathah tapi ditakdir. Kan begitu di sana. Masih ingat enggak? Betul. Dalam kitab Tuhfah fi'il madhi maftuhul akhiri abada kan Jarum ya. Fi'il madhi itu selalu fathah. Mau bersambung dengan apapun tetap fathah. Cuma ada fathah bahir, ada fathah takdir. Tapi di sini beda. Ini fi'il madhi daraba fathah. Kalau bersambung dengan waw jamak bina di atas dhammah. Bersambung dengan dhamir rafa' bina di atas sukun. Darabtu. Darabtu fi'il dan fa'il, darab fi'il madhi mabni di atas sukun karena bersambung dengan dhamir mutasil kan? Lebih gampang di sini i'rabnya. Bagaimana? So darabna, nah-nya itu darabna jamak inas. Itu termasuk mutaharikin. Ya. Dhamir rafa' berharokat. Mabni di atas sukun. Darabna kan? Na itu fa'il ya tentu ya. Ya. Darabna ya. Darabtu, darabna semuanya fa'il. Ya. Fa'il mutasil, fa'il mudmar. Wasanihima bermula yang kedua dari dua fi'il itu yaitu ma yang diistilahkan orang pada binanya ma. Bermula yang rajih itu bahwasanya fi'il itu mabni bahwa dan dianya yang kedua itu fi'il amar. Fi'il amar berarti ada khilaf. Ada yang bilang dibina, ada yang mu'rab. Yang kuat bina. Nahu idrib bahwa mabniyun indal basariyin wa mu'rabun indal kufi. Dianya idrib itu dibina menurut basariyun dan di i'rab menurut kufiyun. Menurut basariyun dibina, binanya di atas sukun. Idrib ilamar mabni di atas sukun. Kan tidak selalu sukun tuh ya. Idribu. Idrib fi'il amar. Idribu fi'il mudhari' fi'il amar mabni di atas buang nun.
idribu. Jadi enggak selalu di khamsah. atas sukun berarti. Af'al khamsah. Jadi begini, bukan. Idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna, kan gitu. Iya. Jadi fi'il madhi, fi'il amar, kalau dalam dalam jarumiyah, majzumul akhir abada. Fi'il amar itu selalu jazam. Dia mengikuti mudhari'. Kalau fi'il amarnya mufrad, berarti tanda jazam fi'il mudhari' kan sukun. Berarti dibina di atas sukun. Idrib seperti yadribu. Yadribu tanda jazamnya sukun yadrib. Berarti idrib mabni di atas sukun. Kalau tasniyah, idriba ikut mudhari', yadribani. Yadribani fi'il mudhari', kalau fi'il yang 5 tanda jazamnya kan buang nun. Berarti idriba fi'il amar dibina di atas buang nun. Idribu mengikuti tadribuna. Fi'il mudhari' majzum dengan buang nun tadribu. Berarti idribu fi'il amar mabni di atas buang nun. Begitu. Oh. Mengikuti mudhari'. Mengikuti mudhari' majzum artinya tuh kan? Benar. Emang jarumiyah keren banget. Wal amru majzumul akhiri abadat. Kan gampang kita ingat. Majzumun ya. Ini kita ngaji istilah arti Tengku ini. Ini udah madhab nih. Mazhab. Madhab ribet. Kayak majmu' syarah muhaddab. Udah banyak madhab. Siapa lagi? Dikit lagi ya? Murab ini ya. Panjang tuh. Panjang ya? Wah, kalau panjang berarti titik juga boleh. Cukup sini aja tuh. Udah lama nih. Ustaz Fahri udah keliengan ini. Ya. Jadi kalau cepat kita mulai sih kayaknya banyak yang bisa ngikut ya kalau cepat. Iya betul tuh. Jam 8. Atau barangkali malam ini memang malam minggu kan, nggak ada kegiatan. Insya Allah dengan enggak. Malam favorit. Besok pukul berapa tuh? 8 lagi. Pukul 8 boleh, insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Jadi sampai yang mana tadi Teguh? Sampai yang Sani ya? Sani. Kalau punya kitabnya enak Tengku nih. Saya punya nih. Ya, kitabnya tipis juga nggak terlalu tebal ya. 2 jilid Tengku ini Ibnu Aqil. Oh iya. Dua kitab. Tengku kan bisa membuat pakai garis-garis ini, harusnya bisa juga pakai teks loh Tengku. Saya lihat di YouTube selalu bikin garis-garis gitu. Itu garis pakai aplikasi beda, rekam layar. Jadi ada puas lain. Oh, lain itu ya. Bukan di Acrobat-nya ya, bukan. Bukan. Siap. Kalau pakai Acrobat keren juga ini ya. Nanti kita udah ada nomor baitnya, udah ada iya. Ya nanti saya bikin nanti Tengku. Dan terjemah juga. Terima kalau saya nggak tahu. Kita orang pesantren susah menerjemah kitab. Soalnya bahasa kita ini kayak berbelit-belit begitu. Nggak apa-apa, bagus. Tapi itu mudah dipahami Tengku itu. Ya, kalau ada itunya udah tahu kabar. Iya, itu kalau sama pesantren. Kalau orang bukan pesantren yang baca, males bacanya, kepanjangan. Itu kan saya lihat di YouTube saya kan ada yang komen tuh bahasa Indonesianya hancur banget katanya. Masa yang gitu. Iya. Jadi kan saya mengira ini pasti orang nggak pernah mondok nih. Yang komennya begitu. Waduh, udah low baterai nih Tengku. Oke, segera kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. Kita tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Tengku.